Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong modernisasi koperasi untuk menarik minat generasi milenial agar bisa menjadi anggota koperasi, salah satunya melalui pameran Smaradahana yang digelar di Taman Pintar Yogyakarta. Di tahun keduanya ini, pameran Smaradahana digelar juga sebagai salah satu rangkaian Hari Koperasi yang diperingati tiap 12 Juli. Mengangkat tema Koperasi Abad 21, Milenial Hebat Berkoperasi Modern, yang diikuti sebanyak 30 peserta dari pelaku koperasi dan UMKM yang juga menjadi anggota koperasi yang memamerkan produk unggulan mereka seperti makanan, minuman, fashion hingga jasa. Selain pameran, diselenggarakan pula talk show dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, dan Sekjen Asosiasi BMT Indonesia Ridwan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinkop dan UKM Kota Yogyakarta menyampaikan terkait 3 kunci utama yang harus dilakukan agar koperasi berjalan dinamis dan mampu menarik minat generasi milenial, yakni koperasi harus bisa beradaptasi, koperasi harus bisa berinovasi, dan berkolaborasi atau bermitra. Jadi pengawasan koperasi sekarang ada 2 hal ya yang dikerjakan. Sekarang memang dengan adanya surat edaran dari Kementerian Koperasi nomor 7 tahun 2023 meminta untuk masing-masing koperasi itu untuk self-declare. Self-declare ya? Self-declare ya. Self-declare itu silahkan tentang penghimpunan dananya, terus pengelolaannya, pendistribusiannya itu apakah untuk anggota atau di luar anggota. Sementara itu, Sekjen Pusat Asosiasi BMT Indonesia Ridwan menyampaikan terkait cara-cara agar koperasi bisa dilirik oleh anak muda, yakni dengan mengejarkan literasi koperasi dan memfasilitasi generasi muda untuk bisa bermigrasi ke arah yang lebih modern. Lahirnya koperasi modern ini sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi yang perlu didukung oleh berbagai pihak. Namun di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dan tidak meninggalkan efek syariahnya. Bukan hanya implementasi hukum agama saja, namun juga nilai sosial kebermanfaatan koperasi untuk anggota dan masyarakat. Ini memang satu sisi ya kita prihatin ya, karena anak muda ini banyak yang tidak mengenal koperasi ya, apalagi bisnis di era disrupsi begini gitu. Makanya 2 hal yang kita lakukan ya. Satu, kita harus literasi kepada anak muda ya, supaya intensif itu memberikan pengarahan bahwa koperasi itu ya keren loh. Koperasi itu tidak jadul, koperasi tidak identik dengan orang tua gitu. Anak muda juga keren berkoperasi. Di sisi lain yang kedua, kita dorong nih, kita fasilitasi teman-teman di gerakan koperasi supaya juga bermigrasi, hijrah ke yang modern. Sehingga ketemu anak muda kan butuhnya modern ya, modernitas, digitalize dan seterusnya. Di sisi lain koperasi juga butuh itu sungguhnya. Nah, tinggal ada vehicle ya, ada yang memfasilitasi untuk mempertemukan anak muda dengan gerakan koperasi sehingga bisa jalan. Tapi sekarang ini trennya sudah mulai ya, karena kami terus memberikan literasi kepada anak muda, rekrutmen anggota, rekrutmen karyawan itu semua sudah berbasis teknologi. Itu menjangkau anak-anak muda lebih luas, saya kira begitu. Senada dengan 2 pembicara sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro yang menyampaikan terkait peran sekolah dan universitas untuk tidak meninggalkan jejak koperasi, salah satunya mata kuliah tentang pendidikan koperasi yang menjadi salah satu tonggak perekonomian yang diinisiasi oleh Bung Hatta. Ini seperti yang kita ketahui bahwasanya populasi koperasi yang ada di Kota Yogyakarta ini memang menurun karena trennya ini harus dinaikkan grade-nya dari yang menjadi koperasi konvensional menjadi koperasi yang modern. Terkait dengan hari ini sekolah, universitas yang hari ini ada fakultas ekonomi, jangan tinggalkan yang namanya jejak koperasi. Salah satunya di situ adalah
mata kuliah ataupun nanti mata pelajaran untuk anak-anak untuk mendasarkan bahwasanya koperasi ini menjadi salah satu tonggak perekonomian yang diinisiasi oleh Bung Hatta. Di mata pelajaran anak-anak SMA yang itu kan hanya ada di jurusan IPS. Kenapa tidak menjadi dasar di kelas 1, kelas 2 untuk juga ikut menanamkan, karena nilai-nilai koperasi ini sangat syarat terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dari, oleh, dan untuk anggota. Dengan adanya pameran ini merupakan salah satu cara promosi dari Pemkot Yogyakarta untuk mengenalkan pada milenial untuk bisa bergabung dengan koperasi. Di kota Yogyakarta sendiri, terdata ada sekitar 350 koperasi yang didominasi koperasi berbasis karyawan dan sisanya koperasi berbasis wilayah yang sebagian besar bergerak pada bidang simpan pinjam. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Adit TV.